Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 509 Penargetan. Jiang Yingtao segera menatap Chu Chen. Kewajaran, dengan keterampilan kaligrafi dan melukis Chu Chen, kata-kata gongcangan tidak diragukan lagi merupakan penghinaan bagi Chu Chen. Jiang Yingtao tiba-tiba menjadi sedikit khawatir. Dengan temperamen Chu Chen yang kasar, dia akan langsung menghajar kepala istana hingga jatuh di tempat. Tuan Gong, yakinlah bahwa bahan gambar misterius surga berbeda dari lukisan biasa dan tidak akan terpengaruh oleh lokasi penempatannya, Jiang Yingtao berkata dengan cepat. Sudut mulut gongcangan sedikit melengkung. Apa yang kamu tahu? Chu Chen mengangkat alisnya. Kali ini, Huang Fu Yuanjing terbatuk dan berkata, mari kita lihat lukisannya dulu. Ya, mari kita lihat gambar misterius Tianji dulu. Murongzu juga keluar untuk merapikan semuanya. Saya sudah lama mengagumi 10 lukisan Tiongkok kuno ini dan tidak pernah sempat menyentuhnya. Setelah itu, Murongzu pun memimpin menuju gambar misterius Tianji. Chu Chen, kemarilah. Huang Fu Yuanjing melambai. Chu Chen melirik gongcangan lalu berjalan menuju Huang Fu Yuanjing. Wajah lelaki tua itu tetap harus diberikan. Gongcangan menggelengkan kepalanya, dan sambil berjalan menuju peta misterius rahasia surgawi, dia berkata pada dirinya sendiri, sungguh membuang-buang sumber daya. Gongcangan sangat percaya diri. Dalam segala aspek, dia jauh lebih baik dari Chu Chen. Di sini, Chu Chen hanya bisa dianggap sebagai junior. Wajar jika dia menegurnya beberapa kali. Tidak peduli bahan apa yang dibuatnya, lingkungan penyimpanan dan tampilan lukisan kuno semacam ini sangat keras. Bahkan kesalahan penanganan sekecil apapun akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki, kata gongcangan sambil mengulurkan tangan dan mengatakan bahwa tidak ada bukti. Dia ingin memberi Chu Chen bukti yang ditemukan dan menamparkan wajahnya lagi. Peta misterius surga memiliki panjang 10 meter. Huang Fu Yuanjing dan Chu Chen berjalan ke sisi lain. Kepribadian gongcangan cenderung sombong. Jangan seperti dia, Huang Fu Yuanjing berkata. Semua orang di industri mengetahui hal ini dengan baik. Tidak apa-apa. Chu Chen menggelengkan kepalanya dan tidak membicarakan masalah itu lagi. Sebaliknya, dia berkata, orang tua, menurutmu apakah gambaran misterius surga ini sama dengan yang kamu lihat 15 tahun yang lalu? Gambaran misterius surga ini tidak ada hubungannya dengan roh jahat dan sekte jahat yang dijelaskan oleh Huang Fu Yuanjing. Memang berbeda, tapi jelas lukisan yang sama. Tapi memberiku dua perasaan yang sangat berbeda. Huang Fu Yuanjing mengerutkan kening. Ekspresinya penuh kebingungan. Peta misterius yang kulihat 15 tahun lalu, ada sangat suasananya jelas tidak menyenangkan, dan meskipun lukisannya menampilkan karakter dan pemandangan alam, hal ini memberi saya rasa takut bahwa ada binatang buas yang akan segera keluar dari kandangnya. Kertas diagram misterius surga ini memang sangat istimewa. Saya tidak tahu terbuat dari kertas apa meskipun saya melihatnya dengan cermat. Ekspresi Zhu menunjukkan itu sangat luar biasa. Dia menyentuh peta misterius itu dengan tangannya dan merasakan sentuhannya. Kebijaksanaan orang dahulu sungguh tak terbayangkan. Peta misterius ini setidaknya berusia 200 tahun. Namun, meskipun ditempatkan di sana, itu tidak akan berhasil. Dalam lingkungan seperti itu,
itu tidak akan terpengaruh sama sekali. Suara Murongzu tiba-tiba berhenti. Untuk sesaat, dia lupa apa yang baru saja dikatakan Gong Changan. Bukankah kata-katanya hanya akan menamparkan wajah Gong Changan? Murongzu terbatuk-batuk, dan dengan cepat berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan berjalan menuju Huangfu Yuanjing. Guru Yuanjing, menurut Anda berapa kemungkinan peta surga misterius ini dapat diperbaiki dengan sukses? Meskipun Murongzu berusia awal 60-an, dia masih junior di depan Huangfu Yuanjing yang berusia 97 tahun. Ini adalah tugas yang berat, sulit untuk menarik kesimpulan dalam waktu singkat. Huangfu Yuanjing tersenyum. Mari kita mulai dengan latar belakang lukisan itu. Kami akan mencoba memperbaiki peta misterius surga sesegera mungkin. Jika peta misterius surga dapat muncul utuh di museum istana, yang tidak diragukan lagi merupakan berita menggembirakan bagi banyak pecinta peninggalan budaya di Tiongkok. Ekspresi Gong Changan sangat suram. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan melakukan kesalahan. Baru saja, dia dengan marah menuduh Chu Chen tidak memiliki akal sehat, tetapi dalam sekejap, menjadi jelas bahwa dia sendiri tidak memiliki pengetahuan. Dia belum pernah melihat lukisan yang terbuat dari bahan ini. Saya bertanggung jawab mempelajari bahan dan gaya lukisan peta misterius surga. Gong Changan mengucapkan satu kalimat, tapi tidak ada kalimat berikutnya. Chu Chen juga tahu bahwa tidak mungkin memperbaiki peta misterius langit dan bumi dalam waktu singkat. Dia tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Huangfu Yuanjing, dia pergi bersama Jiang Yingtao. Setelah melihat Chu Chen meninggalkan gerbang villa, Murongzu menghela nafas tanpa sadar. Saya tidak menyangka orang yang mengalahkan Luo Ke masih begitu muda. Saya melihat gambar 8 kudanya, dan itu memang lebih baik daripada gambar 8 kuda Luo Ke. Gambar kuda, bahkan lebih baik. Berhasil ketika Anda masih muda belum tentu merupakan hal yang baik. Gong Changan berkata, ada orang-orang jenius di dunia kaligrafi dan lukisan setiap tahun, tetapi sangat sedikit yang dapat bertahan sampai akhir, dan kebanyakan dari mereka menyerah di tengah jalan. Mari kita bicarakan hal selanjutnya nanti. Prioritas utama adalah peta rahasia. Huangfu Yuanjing berkata, kita berempat harus bekerja sama untuk memahami peta rahasia. Gong Changan melambaikan tangannya. Saya tidak pernah menyangka Chu Chen dapat membantu perbaikan diagram misterius rahasia surga. Huangfu Yuanjing mengerutkan kening. Ini bukan lagi masalah kesombongan. Gong Changan hanya menargetkan Chu Chen dengan sengaja. Jika dia benar-benar menemukan bukti untuk masalah akal sehat yang disebutkan Gong Changan tadi, dia pasti akan menggunakannya untuk mempersulit Chu Chen. Apa yang Huangfu Yuanjing tidak mengerti adalah, dengan status Gong Changan, mengapa dia dengan sengaja menargetkan junior muda. Pendapat saya justru sebaliknya. Huangfu Yuanjing berkata dengan suara yang dalam, saya punya firasat bahwa Chu Chen adalah kunci pemulihan peta misterius surga. Mendengar ini, Gong Changan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak membantah perkataan Huangfu Yuanjing. Jam 12 siang, keluarga Liu Qianqian sedang menyesuaikan racunnya, dan sesekali melirik Liu Manman yang duduk di samping. Tiba-tiba ponsel di depan Liu Manman berdering. Liu Manman buru-buru mengangkat telepon, mengerutkan kening, lalu menutup telepon.
Kakak, apakah kamu tidak menunggu panggilannya? Liu Qianqian meletakkan apa yang dia lakukan dan berjalan sambil tersenyum. Mengapa panggilan itu ditutup sebelum tersambung? Lalat yang menyebalkan, aku tidak mau memperhatikannya, jawab Liu Manman. Liu Qianqian berkedip, kakak sedang menunggu telepon Chu Chen. Liu Manman mengangkat kepalanya dan menatapnya. Ngomong-ngomong, ada keributan besar tadi malam, tapi Chu Chen tidak melakukan gerakan apapun hari ini. Liu Qianqian berkata, apakah dia lupa berjanji pada saudara perempuannya bahwa dia akan mengajarinya keterampilan khusus dua makhluk abadi memasuki kondisi trans? Dan langsung apakah kamu akan kembali menikmati hidup? Alis Liu Manman sedikit berkerut. Inilah yang dia khawatirkan. Bab 510 kamu tidak lebih tua dari kakakmu. Setelah hening beberapa saat, Liu Manman berkata, identitas Chu Chen tidak seperti dulu lagi. Saya tidak tahu berapa banyak mata yang tertuju padanya. Saat ini, dia secara alami tidak punya waktu untuk mengurus hal lain. Liu Manman melirik Liu Qianqian, jangan terlalu tua. Memikirkan tentang saya. Apakah misi Anda sudah selesai? Itu sudah selesai sejak lama. Bagaimana tes persiapan racun kecil bisa mengalahkanku? Liu Qianqian. Liu Qianqian mengutak-atik bubuk racun di kuku jarinya. Aku telah memutuskan untuk memajukan racun bunga cintaku. Identitas Chu Chen saat ini tidak sederhana. Tapi pasti akan semakin sulit untuk meracuninya. Liu Manman memutar matanya ke arah Liu Qianqian. Dia tahu bahwa Liu Qianqian tidak benar-benar ingin jatuh cinta pada Chu Chen, tetapi menggunakan Chu Chen sebagai target simulasi. Telepon di atas meja bergetar lagi. Liu Manman melihat sekilas dan tiba-tiba berdiri, mengejutkan Liu Qianqian. Liu Qianqian menoleh dengan cepat dan berseru, ini Chu Chen. Saat kami sedang membicarakan tentang Chu Chen, telepon Chu Chen datang. Kamu mungkin memberitahuku bahwa kamu tidak bisa mengajariku keterampilan melukis untuk saat ini. Liu Manman menebak, dan kemudian dia menjawab telepon, suaranya agak pelan. Chu Chen. Identitas Chu Chen terungkap tadi malam. Dia melompat dari menantu keluarga Song menjadi tuan muda dari kelompok miliarder misterius. Apa? Seru Liu Manman. Liu Qianqian terus menatapnya, ingin mendekatkan telinganya untuk mendengar apa yang dikatakan Chu Chen. Mata Liu Manman bersinar. Dan ekspresinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Oke, tidak masalah. Telepon ditutup. Kakak, apa yang dikatakan Chu Chen? Liu Qianqian bertanya dengan tidak sabar. Wajah Liu Manman menunjukkan senyuman. Chu Chen berkata bahwa dia bisa mengajariku keterampilan melukis dua makhluk abadi mulai hari ini. Namun, karena apa yang terjadi tadi malam, Beichen Pharmaceutical telah menarik banyak perhatian. Jadi dia tidak akan muncul di Beichen untuk saat ini. Jadi dia akan mengajariku keterampilan melukis di rumah. Aku membuat janji dengannya pada jam 8 malam ini. Dan aku akan pergi ke sana kalau begitu. Saya akan pergi juga. Liu Qianqian berseru. Dan pada saat yang sama tertawa, untungnya, saya cukup pintar untuk mengubah kondisi tepat waktu, jika tidak, saya akan menderita kerugian besar. Liu Manman meliriknya, bagaimana jika peta misterius surga jatuh ke tangan Chu Chen, dibandingkan dengan keterampilan melukis ajaib kedua makhluk abadi? Peta misterius surga benar-benar tak ternilai harganya. Semua orang mencari peta misterius rahasia surga.
tetapi tidak ada jejak dari peta misterius rahasia surga. Liu Qianqian berkata, Chu Chen akan pulang kapan saja sekarang untuk mewarisi miliaran propertinya, dan memang begitu, bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menemukan peta misterius rahasia surga. Chu Chen telah kembali ke keluarga Song. Tentu saja, alih-alih mewarisi ratusan juta properti, dia langsung pergi ke sarangnya. Bibi, pamanku sudah kembali. Kakak ipar Siang berada di lantai pertama, tampak agak pendiam. Apa yang terjadi tadi malam telah menyebar ke seluruh kota, dan istri Siang tentu tahu bahwa identitas Chu Chen tidaklah sederhana. Apakah Yan Yan sudah pergi bekerja? Chu Chen bertanya. Kakak ipar Siang mengangguk. Nona San berangkat kerja pagi-pagi sekali. Chu Chen naik ke atas untuk mengejar tidurnya. Ketika dia bangun, hari sudah senja. Ketika dia keluar dari Danau Song, Song Qiyu sedang berlatih tinju. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak melihat Sister Jun? Murid Chu Chen sedikit menyusut. Jiuk Xuanmen juga akan menutup gerbang gunungnya dalam waktu kurang dari sebulan. Nangong Yun tidak memberitahu Chu Chen alasan spesifiknya. Xiao Qiu, apakah kamu melihat Sister Jun? Chu Chen berjalan ke tumpukan bunga plum. Song Qiu melompat turun, terengah-engah, dan berkata, Saudari peri keluar pagi ini untuk mengurus beberapa hal. Dia akan mengganti obat terakhir yang Xiao Jin malam ini. Ekspresi Song Qiu tiba-tiba menunjukkan rasa ingin tahu. Kakak ipar, berapa banyak persen luka di wajah yang Xiao Jin dapat dipulihkan dengan perawatan saudara perempuan peri? Chu Chen mengerutkan kening. Menangani masalah ini, setelah memikirkannya, Chu Chen berkata, Saudari Jun mengambil tindakan, dan luka yang Xiao Jin secara alami akan pulih seperti sebelumnya. Tidak apa-apa, Song Qiu berseru, tidak mungkin. Kamu bisa melihatnya ketika luka di wajah yang Xiao Jin sudah sembuh. Chu Chen menepuk bahu Song Qiu, ayo makan. Song Yan juga segera kembali, tetapi menilai dari ekspresinya, dia jelas sedang memikirkan sesuatu. Setelah makan malam, Chu Chen dan Song Yan berjalan-jalan di tepi danau. Chu Chen juga menemukan kesempatan untuk bertanya, Yan Yan, apakah ada masalah dengan Bei Chen? Jika ini sebuah masalah, itu hanya bisa dikatakan sebagai masalah bagi kebahagiaan. Song Yan berkata tanpa daya. Setelah pil Bei Chen Johnson memasuki pasar, pil ini mendapatkan momentum yang luar biasa dan mendapat sambutan hangat, meletakkan dasar yang sangat baik untuk Bei Chen. Banyak rekan perusahaan telah mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan kami, terutama setelah tadi malam, Bei Chen sibuk sepanjang hari. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ambang batas Bei Chen akan segera diinjak, dan produksi kami jumlahnya juga meningkat secara signifikan, tetapi ada juga kekurangannya. Song Yan melirik Chu Chen. Alasannya tentu saja karena identitas orang ini. Semua orang ingin menjalin hubungan dengan pewaris tunggal Trillion Group. Bei Chen saat ini adalah satu-satunya perusahaan yang secara nominal dimiliki oleh Chu Chen. Kalau begitu kamu harus berkembang dengan cepat. Chu Chen mengusap bahu Song Yan, kamu harus sibuk selama ini, istriku telah bekerja keras. Song Yan memutar matanya ke arah Chu Chen. Dia mengerti apa yang dimaksud Chu Chen. Dia ingin terus menjadi penjaga toko lepas tangan. Kamu sangat malas. Jika aku mewarisi properti keluargamu di masa depan, cepat atau lambat kamu akan hancur.
Song Yan mendengus. Jangan khawatir, aku punya istri yang baik. Chu Chen memegang wajah cantik Song Yan di tangannya dan menciumnya. Apakah itu di sini atau di masa depan? Kamu akan bertanggung jawab menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Chu Chen berkedip dan menatap Song Yan. Ini adalah presiden wanita masa depan dari Trillion Group. Wajah Song Yan memerah dan dia meludah. Itu tidak masuk akal. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan mereka berdua bersandar di rerumputan tepi danau. Ponsel Chu Chen tiba-tiba berdering. Aku hampir lupa. Aku membuat perjanjian dengan Liu Manman tentang keterampilan melukis yang akan membuatnya kesurupan malam ini. Chu Chen menarik Song Yan. Aku berencana untuk mengajarinya di ruang kerja lelaki tua itu. Dan omong-omong, saya juga bisa bertukar pengalaman dengan orang tua itu. Apakah Anda ingin datang dan belajar juga? Bagiku, kaligrafi dan lukisan bahkan bukan amatir, jadi aku tidak akan pergi ke sana. Song Yan menggelengkan kepalanya. Chu Chen mengirim Song Yan kembali ke ruang kerja, lalu berjalan keluar, tepat saat Liu Manman tiba. Kedua saudara perempuan itu masih berpakaian persis sama. Salah satu dari mereka menghampiri Chu Chen begitu dia turun dari mobil dan berkata, "Chu Chen, maaf merepotkanmu malam ini." Chu Chen meliriknya dan berkata, "Liu Qianqian, mengapa kamu ada di sini juga?" Liu Qianqian, yang membuatnya tergila-gila adalah mengapa Chu Chen bisa memisahkan kedua saudara perempuan itu setiap saat. "Saya Liu Manman." Liu Qianqian memandang Chu Chen dengan ekspresi kosong di wajahnya. Chu Chen menunduk, lalu berjalan menuju Liu Manman. "Sudah kubilang, kamu tidak lebih tua dari adikmu." Liu Qianqian juga melihat ke bawah tanpa sadar dan tertegun. Bersambung.